Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Widianti dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan uji SKU nomor 1, yaitu tentang rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 perkara, yaitu yang pertama iman kepada Allah SWT. Artinya kita sebagai makhluk harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah pemilik seluruh alam semesta serta yang menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Artinya kita mengimani semua penjelasan Allah dan Rasulnya tentang malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Maknanya adalah kita sebagai umat manusia harus percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya atau menurunkan Alkitab kepada para rasul yang berupa lembaran-lembaran atau suhuf. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Artinya kita harus mengimani bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk melakukan atau menyebarkan syariat-syariat yang telah diturunkan atau yang telah diutus oleh Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Artinya kita harus mengimani penjelasan dari Allah dan Rasulnya tentang hari akhir. Artinya hari akhir pasti akan datang. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kita harus mengimani bahwa sesungguhnya suatu kejadian, baik kejadian yang buruk ataupun yang baik, pasti sudah Allah tentukan melalui qada dan qadarnya. Sedangkan rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga melaksanakan zakat, yang keempat melaksanakan puasa, yang kelima melaksanakan haji bila mampu. Lalu di sini saya akan menyebutkan tentang rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, kedua berdiri, yang ketiga melakukan takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk secara tumakninah, yang keenam i'tidal secara tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang ke-9 duduk tasyahud dengan tumakninah, yang ke-10 membaca tasyahud akhir dengan tumakninah, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib. Selanjutnya adalah pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri dari makan atau minum atau perkara lain yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga tergelincirnya matahari. Hukum puasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wajib, artinya puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua sunnah, artinya puasa pada hari-hari tertentu. Yang ketiga haram, artinya dilarang melakukan puasa pada hari-hari yang sudah ditentukan. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, yang kedua muntah secara sengaja, yang ketiga bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri, yang keempat kedatangan haid atau nifas, yang kelima melahirkan atau keguguran, yang keenam mabuk, yang ketujuh gila walaupun sekejap, dan lain-lain. Lalu tata cara merawat jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah orang yang memandikan jenazah adalah orang yang sudah diberi wasiat tertentu untuk melakukan atau memandikan jenazah. Yang ketiga, diperbolehkan untuk suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Yang keempat, pria atau wanita boleh memandikan anak di bawah 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, orang muslim dilarang memandikan orang kafir. Lalu amil zakat. Amil zakat ialah panitia atau orang-orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan erat dengan zakat.
Tugas amil zakat adalah mengumpulkan, mencatat, dan menjaga zakat sebelum dibagikan kepada orang-orang. Setelah itu, amil zakat akan membagikan harta zakat yang sudah mereka kumpulkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Widianti dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Yang pertama adalah penjelasan tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations, artinya Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa dalam Deklarasi Bangkok. 5 negara ini adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narciso R. Ramos, dan Thailand diwakili oleh Tanat Homan. Faktor internal berdirinya ASEAN yaitu adanya tekad yang kuat dan memperjuangkan kepentingan bersama, serta sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat. Sedangkan faktor eksternal berdirinya ASEAN yaitu terjadinya Perang Vietnam atau Indochina, serta sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Kini ASEAN terdiri dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. Asas ASEAN. ASEAN sebagai kerjasama regional di Asia Tenggara yang menganut asas keanggotaan terbuka. Artinya, ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini masih belum bergabung di organisasi ASEAN. Negara tersebut adalah seperti Timor Leste dan Papua Nugini. Dua negara ini masih belum bergabung di organisasi ASEAN. Prinsip utama ASEAN yang pertama yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, tidak saling ikut campur dalam urusan dalam negeri masing-masing. Yang ketiga, tidak melakukan ancaman atau menolak kekuatan militer. Yang keempat, melakukan kerjasama secara efektif antar anggota. Yang kelima, menyelesaikan perbedaan atau pertengkaran secara damai. Berdirinya ASEAN pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan ASEAN sendiri yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dalam pengembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian antar negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat antar negara-negara ASEAN baik dalam organisasi internasional atau regional. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN yang pertama yaitu hingga tahun 2012 Indonesia menjadi penyelenggara KTT ke-1, KTT ke-9, KTT ke-17, dan KTT ke-19 yang diselenggarakan di Jakarta dan Bali. Yang kedua, Indonesia menjadi tempat proyek dan komite pangan, pertanian, dan kehutanan. Yang ketiga, Indonesia turut menyelesaikan pertikaian suatu bangsa, misalnya melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM tahun 1988 untuk menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Yang keempat, Indonesia mendukung kesepakatan Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFAN. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBB. Apa itu PBB? PBB adalah salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Pembentukan PBB diawali dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tokohnya adalah Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson. Dengan maksud adalah untuk mempertahankan perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama internasional. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 dan bergabung pada tanggal 28 September tahun 1950. Peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama adalah Indonesia mewakili Asia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam 3 periode berturut-turut, yaitu periode pertama pada tahun 1973 sampai 1974, periode kedua pada tahun 1995 sampai 1996, dan periode ketiga yaitu pada tahun 2007 sampai 2008. Peran Indonesia yang kedua yaitu Indonesia mengirimkan pasukan atau kontingennya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia atas nama pasukan Garuda. Peran Indonesia yang ketiga yaitu Indonesia membantu PBB di Kamboja yang bertugas mengawasi transisi dari konflik aktif ke bentuk politik yang lebih damai. Peran Indonesia yang keempat yaitu Adam Malik pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-25 di New York untuk masa sidang pada tahun 1974, dan masih banyak lagi peran Indonesia dalam organisasi PBB.